Saya sampaikan loh, Kompolnas ini kan lembaga pengawas polisi. Kemudian saya sampaikan ini betapa cerobohnya pekerjaan dari Bareskrim. Kemudian abis itu karena mereka memberikan kesempatan kepada 11 terlapor yang lain ngomong juga untuk bicara juga, itu buat saya sih apresiasi ya. di Kompolnas. Di Kompolnas Dan Ombudsman. Tidak semuanya ya. Ombudsman ya, ini mereka aja menemui kita aja masih rapat sejam. Dan hanya berani ditemui oleh kita berdua, nggak boleh orang banyak. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ornamen yang sangat penting, paling pokok, yaitu bukan data yang tidak sah, data yang belum terverifikasi. Iya, belum verified ya. Unverified yet ya. Iya. Ya, jadi bukan data yang tidak sahih tapi benar. Iya. Unverified yet. Sekarang lihat dari nilai. Nilai diketik dengan mesin ketik manual, bukan dengan tulisan tangan. Ya. Dan ini yang otentik dari sebuah transkrip nilai produksi dari UGM. Gak ada namanya UGM itu bikin transkrip dengan tulisan tangan tuh gak ada. Ya, itu. Kemudian nanti kita akan lakukan penilaian terhadap keduanya ya. Yang jelas transkrip nilai asli itu pada tahun 1985 itu ditulis dengan mesin ketik manual, bukan dengan printer, bukan dengan tulisan tangan. Ya. Kemudian lihat kolom yang di halaman kedua itu sudah terisi dengan mata kuliah pilihan yang diambil yang bersangkutan. Ya, mata kuliah pilihan diambil. Nah, karena itu sah dia lulus. Karena mata kuliah wajib dia nilainya bagus-bagus, ini antara A, B, C ya. Banyak B, banyak A, C-nya dikit. Ya, ini dia lulus dengan sangat memuaskan. Di atas 2,75. 2,75 itu IPK yang sangat bagus waktu itu. Di zaman dulu Universitas Gadjah Mada itu terkenal sangat pelit ya, memberi nilai. Sangat pelit. Sangat pelit ya, berdarah-darah. Saya jadi dosen ngasihnya cuma nilainya B, A, B, A. Waktu saya kuliah nilai itu bisa A, B, bisa C, bisa D. Dan bertaburan, misalnya kita bisa ngulang-ngulang. Ini ya, perhatikan ya, kolomnya mata kuliah pilihan terisi penuh ya. Coba Mas perlihatkan yang tadi bedanya ya. Kalau yang tadi yang katanya transkrip nilainya Joko Widodo itu mata kuliah pilihannya kosong, ya. Sekarang kita lihat di bagian paling bawah ya, itu ada 2 tanda tangan yang sudah terisi dan cap ya. Dari tanda tangan yang pertama adalah dekan waktu itu tahun 1985, dekannya Profesor Dr. Insinyur Sunardi ya, Prawiro Hatmojo. Kemudian di sini pembantu dekan 1 bidang akademik ya. Dr. Insinyur Joko Kasmujo. Enggak, Joko Mari siapa ini ya? Dr. Insinyur Joko M ya. Pembantu dekan 1 waktu itu. Oke ya. Nah, jadi Anda bisa lihat sendiri kalau ada kolom yang tidak diisi itu akan dikasih coretan begitu ya. Ya, nih ya, biar nggak ngisi sendiri. Biar tidak mengisi sendiri, itu betapa rapinya ya, betapa perfectnya transkrip nilai yang dikeluarkan oleh UGM ya. Artinya kalau kita lihat kembali kepada transkrip yang dipresentasikan Bareskrim dan dikatakan itu sebagai transkripnya Joko Widodo, di kolom mata kuliah pilihan itu harusnya kalau dia nggak ngisi atau dia nggak memenuhi mata kuliah pilihan harusnya dicoret begitu juga kan, supaya tidak diisi sendiri sama yang bersangkutan. Dan ini di dokumen ini ada legalisirnya ya? Ya, ini ada legalisirnya. Yeah. Nah kemudian kalau di jumlah itu
total SKS yang ditempuh oleh seorang sarjana kehutanan UGM itu totalnya 161 SKS. Nah, saya tidak menyampaikan transkrip yang berikutnya yang juga abal-abal, itu nanti di segmen yang lain. Saya mau tunjukin aja kepada teman-teman semuanya. Ini ya perbandingan ya. Kalau kita mau coba komparasi, kita komparasi tahun yang sama atau around gitu ya. Jadi di antara periode waktu itu, saya alhamdulillah dapat di periode 1985 juga. Nah, jadi kan udah susah untuk udah susah untuk dibantah ya. Kemudian sudah susah untuk dibantah dan dibantai. Sudah susah sekali untuk dibantah. Sementara dokumen yang dimiliki, yang dipresentasikan oleh Bareskrim justru bantahable banget gitu. Oke. Ya karena saya aja waktu lihat masa sih transkrip nilai seperti ini gitu. Ada orang ketika saya share di X gitu, jangan-jangan itu baru draftnya gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa draft yang disampaikan oleh Bareskrim? Sebab itu kan putusan untuk penghentian dari penyelidikan kan. Kalau putusan penyelidikan masa pakai draft gitu kan? Iya. Iya kan? Masa pakai draft? Sebab kan gini urutannya ya, orang mahasiswa itu kuliah setiap semester dapat transkrip. Habis itu dia bisa lanjut ke kuliah semester berikutnya. Habis itu setelah selesai semua semester ya, kemudian dia skripsi. Habis itu dia KKN atau KKN dulu baru skripsi lah, whatever ya. KKN dulu baru skripsi misalnya begitu, atau skripsi dulu baru KKN, baru dia wisuda, dapat ijazah. Nah di antara sekuensi ini kan semua harus terpenuhi. Artinya dia itu ketika dia mau KKN lah atau mau skripsi lah, semua nilai-nilai itu sudah masuk ke pembentuk dekan 1 bidang akademik, udah masuk. Dosen-dosennya udah lapor sehingga transkripnya itu udah jadi. Nah disitulah letak draft kalau memang ada draft. Tapi draft itu tidak diberikan kepada kita, draft itu dimiliki oleh fakultas. Iya, kita nggak mungkin pakai draft kita. Dan kita nggak mungkin pakai draft. Karena setiap kita minta transkrip nilai, pasti yang asli dikasih. Pasti yang asli, ada tanda tangannya pembantu dekan 1 dan ada tanda tangan dekan dan ada cap warnanya merah supaya jadi tidak dipalsukan. Dulu saya pernah minta transkrip nilai yang belum lengkap nilainya. Kalau nggak salah belum ada nilai skripsinya gitu ya, atau nilai KKN atau lupa saya nilai skripsi. Tetapi pada waktu itu kita punya kebutuhan untuk melamar. Tetap aja dikasih tapi nilai itu belum ada. Ya. Tetapi tetap resmi ininya. Tapi nggak mungkin nilainya itu nggak ada mata kuliah pilihannya. Paling ujungnya kan karena nilai skripsi itu belum masuk, sementara kita mau melamar pekerjaan. Itu waktu ditranskrip nilai skripsinya, ujian skripsinya belum ada. Dan pasti ada penjelasannya di surat. Tapi kalau seseorang mau menyatakan dia lulus, lalu dia mata kuliah pilihan nggak ada satupun yang diambil. Terus transkripnya itu tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda pembantu dekan 1, tidak ada cap, itu artinya ilegal. Abal-abal atau zong dan tidak pantas dijadikan alat bukti. Dan sangat tidak patut kan? Sangat tidak. Karena itu kan berarti berkemungkinan juga apakah itu palsu? Ini bukan hanya data sekunder, tapi tersier. Yang dibawa di Tipidem itu data tersier. Data tersier, masa kualitasnya seperti itu? Ini baru satu loh ya, di antara 33 dokumen yang lain loh. Jadi ini baru satu, ini kita kupas satu transkrip supaya tahu semuanya. Tidak ada orang bisa lulus sarjana kalau dia nggak punya transkrip nilai yang lengkap. Ya, seperti yang tadi Bang Levi sampaikan, saya belum skripsi, saya minta transkrip. Oke, nggak ada masalah. Tapi itu bukan transkrip nilai untuk bisa jadi sarjana, untuk bisa wisuda. Karena untuk bisa wisuda itu kita harus punya nilai KKN, harus punya nilai skripsi. Dan nilai mata kuliah wajib itu udah selesai, ditulis oleh intinya kalau mau dijadikan alat bukti ya nilai transkrip yang lengkap. Iya kan harusnya begitu namanya alat bukti gitu ya. Dan ini juga kemarin salah satu juga yang keberatan saya yang saya sampaikan di Kompolnas. Saya sampaikan loh, Kompolnas ini kan lembaga pengawas polisi ya. Kemudian saya sampaikan ini betapa cerobohnya pekerjaan dari Bareskrim. Lalu komentar Kompolnas apa? Oh iya kami terima, malah terkejut-kejut begitu melihat terkejut benar atau pura-pura terkejut? Nggak tahu. Soalnya selama ini Kompolnas suka pura-pura terkejut ya. Iya aja. Gitu. Karena pengalaman kita dan Kompolnas itu ketika kasus Sambo kan, sama KM 50 belum apa-apa udah membela itu. Waktu itu ada Benny Mamoto kan. Wah belum apa-apa dia udah bela, udah bener katanya prosedur dan lain sebagainya. Ternyata
KM50 memang masih misteri sekarang, tapi Sambo kan terbukti bahwa ada kebohongan yang besar yang ditutupi kan. Gitu. Ya ini kan sekarang harusnya kan diusut ini dokumen-dokumen abal-abal atau dokumen-dokumen yang sangat tidak layak untuk jadi barang bukti dari Barreskrim. Asalnya dari mana nih? Apakah dari yang bersangkutan? Ya, berarti dia melakukan pemalsuan dan penipuan dong. Atau dia berasal dari UGM? Nah, berarti kalau memang berasal dari UGM yang patut dipertanyakan. Mengapa memberikan dokumen-dokumen sampah kepada Barreskrim untuk mempertaruhkan atau untuk memutuskan nasib orang-orang gitu ya. Itu kan bagaimana nih keadilan? Saya berharap mudah-mudahan Presiden Prabowo at least ya orang-orang yang ditunjuk sama beliau, staf beliau itu melihat ini. Ini baru satu loh, belum 34 dokumen yang lain. Jadi saya belajar. Jadi kita serahkan kepada orang yang berkeringat. Kata staf karena seorang menteri apa, wah enak aja reshuffle. Masa yang tidak berkeringat. Mau jadi menteri atau apa? Ya, karena itu kita serahkan pada orang yang berkeringat. Kemarin saya sampai 2 kali ke Kompolnas tuh kenapa? Supaya mereka kerja. Oke. Supaya mereka kerja gitu. Hai orang-orang berkeringat, kerjalah. Berkeringatlah. Agar Anda berkeringat lagi gitu. Paling enggak nulis surat lah, berkeringat sedikit. Kita juga bukannya tidak berharap ya, artinya gini, kita sebagai rakyat itu kan tetap menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi prosedur yang ada, ya kan, yang dibuat dengan uang pajak kita loh, itu prosedur itu, mereka kerja, mereka makan, mereka minum, mereka menyediakan kita kotak makanan, itu kan semua pakai uang pajak, jadi mereka itu kerjanya harus benar. Saya nggak mau ngejudge ya, mereka kerjanya nggak benar atau tidur aja dan segala makan gaji buta, enggak. Tapi yang penting buat saya adalah kita meminta mereka untuk bekerja. Perkara pekerjaannya bagaimana terserah, ya kan? Jangan diam aja. Iya, yang penting nggak tidur, yang penting nggak gabut, yang penting mereka kerja. Ya, paling tidak pekerjaan mereka menemui kita selama berjam-jam. Ya. Saya apresiasi karena 2 kali ya. Saya 2 kali nih, saya dengan kuasa hukum. Kemudian abis itu karena mereka memberikan kesempatan kepada 11 terlapor yang lain untuk ngomong juga, untuk bicara juga, itu buat saya sih apresiasi ya. Di Kompolnas. Di Kompolnas. Dan Ombudsman. Tidak semuanya ya. Ombudsman ya, ini mereka aja menemui kita aja masih rapat sejam. Oke. Dan hanya berani ditemui oleh kita berdua, nggak boleh orang banyak gitu. Buat gimana saya, coba bayangkan. Institusi yang sudah ada undang-undangnya, diangkat dengan prosedur yang benar gitu, nemuin masyarakat aja takut. Ombudsman itu ini lucu, kemarin waktu kita ke Ombudsman itu ya, kita udah bersurat 2 kali ya. Kemudian kita temui karena nggak ada jawaban atas surat. Kemudian ketika kita minta ketemu sama komisioner, kita nunggu 1 jam, kayaknya mereka rapat gitu kan, mau diapain. Abis itu setelah kita diterima hanya boleh 2 orang, gimana nih? Ombudsman. 2 orang itu siapa aja? Ya akhirnya saya dengan Pak Abdul Katiri, koordinator tim 01. Pak Abdul yang tadi, yang orang yang gemuk-gemuk tadi. Yang baru saja saya podcast tadi. Akhirnya berdua terus kayak gimana ya, saya dalam hati saya tuh, ini gimana sih Ombudsman ini tuh posisi ada di mana? Posisi tuh dia matanya mengawasi pejabat, mengawasi lembaga, tapi punggungnya bersama kita, kan begitu. Ini kan enggak, malah kebalik. Iya. Ini komisi-komisi ini tuh dibayar sama uang rakyat, ya. Mata mereka itu harus memandang tajam kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga publik, pejabat yang dibayari APBN dan APBD, ya. Punggungnya bersama dengan rakyat. Ini kan kebalik-balik. Maka saya senang ketemu dengan mereka supaya mereka tahu bahwa punggung mereka itu harusnya bersama dengan kita. Bukannya punggung mereka mata mereka menatap tajam kepada rakyat gitu. Paling enggak kan kita kerjain lah gitu supaya mereka bekerja. Terus habis itu yang 2 udah beres ya teman-teman semuanya ya, sahabat RH sekalian dimanapun Anda berada, sahabat Dr. Tifa, channel Dr. Tifa di RTF channel sekalian ya. Boleh, promosi. Santai. Iya dong. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa nggak Dr. Tifa aja namanya? Di RTF ada Dr. Tifa, ada sendiri yang khusus kesehatan. Yang di RTF yang khusus perjuangan. Ini kan sekarang kita lagi perang Badar ya, bukan perang Uhud. Banyak berdarah itu. Perang Badar itu menang, insya Allah. Karena yang sedang kita usung adalah kebenarannya Allah. Kita ini cuma menjadi alatnya aja. Kita udah dipilih jadi alatnya, ya sudah kita bekerja.
kita berjuang